Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairia dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai TRIPS. Nah, kalian pasti udah nggak asing lagi dengan yang namanya copyright. Bagi kalian yang sering menonton YouTube, pasti sering mendengar bahwa content creator harus berhati-hati dalam memilih kontennya agar tidak terkena yang namanya copyright. Nah, yang kedua ada trademarks, yang ketiga geographical indications, yang keempat patents, yang kelima layout design, yang keenam undisclosed information. Nah, semua hal itu tadi merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual atau TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Nah, TRIPS itu sendiri apa sih? TRIPS ini merupakan pemberian penghargaan dan perlindungan terhadap kreativitas yang dihasilkan oleh seseorang yang kemudian mendapatkan apresiasi dan perlindungan dari TRIPS itu sendiri. Jadi nih, TRIPS ini memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh penemu. Hak kekayaan intelektual ini bersifat imaterial atau tak berwujud. Maksud dari hak kekayaan intelektual itu kayak apa sih? Nah, dikatakan oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO yang menyatakan bahwa hak intelektual itu creation of the mind, inventions, literary and artistic works, and symbols, names, and images used in commerce. Yang dapat diartikan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Sebagai contoh nih, misalnya aku bikin sebuah karya, sebut saja misalnya bikin lagu. Nah, ketika lagu tersebut jadi, maka hak ciptanya itu atas namaku. Ketika orang lain mau mengambil atau mencontoh lagu tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dariku, maka dia telah melanggar hak cipta atau plagiat. Nah, hak cipta ini muncul ketika karya tersebut jadi. Ketika karya tersebut jadi, maka otomatis hak cipta itu langsung muncul, melekat pada siapa yang penemu pertamanya, siapa yang menemukannya, siapa yang bikin karya tersebut. Seperti itu. Nah, udah ada gambaran sedikit tentang TRIPS. Lalu kapan sih sebenarnya TRIPS ini mulai berlaku? Akan kucoba jelasin secara singkat sejarahnya. Jadi pada putaran Uruguay ke-8 atau Uruguay Round, negara peserta dibawa kepada kesepakatan yang berpengaruh dalam perdagangan internasional. Negara-negara peserta di situ menyepakati sebuah perjanjian multilateral atau yang dinamakan WTO Agreement. Kemudian, negara-negara peserta ini menandatangani Final Act pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani Final Act tersebut, itu membuat negara peserta itu juga sepakat untuk menandatangani WTO Agreement beserta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya. Nah, jadi ternyata hak kekayaan intelektual ini terdapat pada lampiran di WTO Agreement, yaitu pada Annex 1C yang berjudul Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPS Agreement itu tadi. Nah, TRIPS Agreement ini mulai berlaku sejak tahun 1995. Untuk negara berkembang berlaku 4 tahun kemudian atau tahun 2000. Untuk negara terbelakang diberi waktu lebih lama, yaitu paling lambat awal tahun 2006. Karena Indonesia telah meratifikasi TRIPS ini dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO itu tadi, dengan meratifikasi ini berarti Indonesia itu telah terikat, menyetujui, dan tunduk pada aturan-aturan yang ada dalam TRIPS itu. Jadi harus melakukan penyesuaian terhadap undang-undang di Indonesia berdasarkan TRIPS itu tadi. Nah, salah satu langkah awalnya yang dilakukan Indonesia adalah pada tanggal 20 Desember tahun 2000, pemerintah telah mengesahkan tiga undang-undang baru, tiga undang-undang tentang TRIPS itu tadi, yaitu
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Terus yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Karena kita merupakan negara berkembang, jadi berlakunya tahun 2000. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, perjanjian TRIPS tidak boleh disalahgunakan di mana tujuan pelaksanaannya untuk hal-hal yang spesifik saja. Jadi, nggak boleh nih pakai punya orang tanpa sepengetahuannya untuk keuntungan komersial kayak gitu. Terus yang kedua, bagian 3 TRIPS Agreement adalah prosedur hukum yang harus ditempuh atau civil judicial and remedies wajib dilaksanakan untuk mencegah impor barang masuk di mana salah satu bentuk screening berasal dari pihak kepabeanan. Terus yang ketiga, pada bagian TRIPS Agreement mengatur tentang cap dagang dan barang-barang copyright yang kemungkinan dibajak. Jadi aturan-aturan tentang cap dagang yang kemungkinan dibajak itu ada di pasal 4 pada bagian 4 TRIPS Agreement ya. Terus yang keempat adalah pasal 51. Negara dapat menerapkan border measures atau suppression of release by customs authorities terhadap pelanggaran haki, yaitu dengan cara memblokir produk-produk pelanggaran haki dan barang impor bajakan agar tidak masuk ke dalam negara pengekspor sejak di pihak kepabeanan. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya terjadi pelanggaran terhadap TRIPS? Bagaimana penyelesaian sengketanya? Penyelesaian sengketanya itu ada 3 cara. Yang pertama, DSB atau Dispute Settlement Body. Dispute Settlement Body ini merupakan organisasi perdagangan dunia yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa dagang di antara dua pihak. Nah, DSB ini dapat menindak berdasarkan laporan negara yang dirugikan atas pelanggaran intellectual property rights. Yang kedua, bentuk retaliasi lintas sektoral, di mana semua pihak dapat menunda konsesi yang diberikan atau penghapusan dan penghilangan keuntungan bagi pelanggar hak tersebut. Jadi kalau misalnya ada pihak yang melanggar untuk tujuan komersial, untuk mencari keuntungan, maka keuntungan tersebut dihapus dan dikasih kepada pemilik sebenarnya. Seperti itu. Terus yang ketiga, non-violation. Bagi negara berkembang yang disangka melanggar hak kekayaan intelektual. Hal itu disebut norma yang berlaku namun bukan konsesi bagi negara berkembang. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan TRIPS. Jika ada salah kata ataupun ucapan, atau sesuatu yang salah tentang pembahasan saya tadi, bisa tulis di komentar, kritik dan sarannya, atau mungkin sesuatu yang belum saya bahas mengenai TRIPS, boleh tulis di komentar sehingga kita dapat belajar bersama. Sekian, terima kasih.